Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Skillhan. Selamat datang di Community Talks 4 In-Depth Introduction to Successful Product Management. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mungkin boleh ditulis-tulis di kolom chat gitu ya, di chat box nih di bawah sebelah kanan. Nah, mungkin bisa tuh teman-teman diramein di situ. Gimana nih kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Soalnya kan sekarang tuh malam Sabtu ini ya, berarti hitungannya. Malam Sabtu, tapi biasanya sih malam Sabtu mungkin ada beberapa yang main gitu ya. Ada beberapa yang mungkin masih ngerjain, masih nugas gitu ya, tapi teman-teman nyempetin waktunya nih buat join di Community Talks nih. Halo, itu ada disapa juga nih teman-teman sama Kak Mike. Halo Bang. Wah, ini yang kemarin join nih ya di channelnya Product Management nih. Ingat nih aku kayaknya nih. Halo, halo semua. Oke. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik. Soalnya kayak udah mulai-mulai musim hujan nih ya, udah mulai sering-sering eh, apa gerimis-gerimis gitu ya. Jadi jaga kesehatan ya guys, jangan sampai sakit. Itu yang paling penting. Oke, nih teman-teman. Mungkin tadi kita udah opening nih, udah sapa-sapa ke teman-teman ya. Aku juga mau selain nyapa teman-teman nih, aku menyapa speaker kita pada malam hari ini nih. Ada Kak Michael Sihombi. Halo Kak. Halo, halo Vidi, halo semuanya. Sebutannya apa nih kalau di Communitalks, teman-teman yang join? Eh, Skillhan Kak, Skillhan. Skillhan ya. Halo semua Skillhan, salam Heeh. kenal. Salam kenal Kak. Ini kita juga manggil apa nih? Kak Michael, Kak Mike, atau apa nih Kak? Michael aja atau Mike pun nggak masalah sih. Oke, halo Kak Mike. Oke, Kak Mike.
Mungkin tadi aku udah, sapa-sapa sedikit nih teman-teman, Skillhan sama Kak Mike. Tapi sebelum kita lanjut gitu ya Kak, di talkshow pada malam hari ini aku mau sedikit bacain house rules dan juga, agenda nih, kurang lebih di sesi pada malam hari ini bakalan apa aja nih. Nah, ini dia house rules kita pada malam hari ini. Pertama, teman-teman diharapin menggunakan, nama asli teman-teman ya, kayak gitu. Ya bolehlah pakai nama panggilan nggak apa-apa ya, tapi jangan pakai nama, eee, samaran gitu ya, atau nama siapa, mungkin nama orang tuanya gitu, atau nama ayahnya itu jangan ya, guys. Terus habis itu kalau teman-teman nanti punya pertanyaan boleh banget di-raise hand aja buat, naik ke stage untuk nyampein pertanyaan teman-teman secara langsung, atau kalau tadi teman-teman berkendala bisa taruh aja pertanyaannya di kolom chat tuh ya, di sebelah, bawah kanan. Terus habis itu teman-teman juga diharapin aktif ya, nanti, pada saat sesinya berlangsung, terutama di sesi, Q&A kayak gitu. Karena kedepannya gini kan, kita dapat kesempatan untuk bisa ngobrol langsung nih sama kamu. Nah, terus yang terakhir nih, aku juga mau nge-reminder teman-teman nih buat gunain bahasa yang baik dan juga benar selama, berinteraksi dan juga sesi pertanyaan nanti. Oke, semoga teman-teman bisa memahami dan juga mengikuti house rules pada malam hari ini ya, biar acara kita berjalan dengan kondusif. Oke, mungkin bisa di-next dulu, Kak. Nah, tadi aku udah bacain house rules, sekarang aku mau baca sedikit agenda nih, teman-teman. Bakal ada apa aja nih pada sesi yang pertama itu udah tadi teman-teman ya, kita udah opening, terus nanti bakal ada, talk show session-nya, setelah itu bakal ada Q&A juga nih, setelah ini baru kita closing dan juga aku mau nge-reminder teman-teman buat ngisi feedback form ya. Nanti bakal ada di akhir sesi. Feedback form ini pastinya ngebantu kita dari pihak organizer buat, nyiptain program-program yang lebih menarik dan juga lebih kece lagi kayak gitu. Jadi teman-teman diharapin buat ngisi feedback form-nya ya. Oke teman-teman, tadi kita udah baca tuh house rules, sudah baca agenda, udah reminder juga nih buat feedback form. Dan ya mungkin kita langsung aja kali ya tanpa berlama-lama lagi nih, kita masuk ke sesi utama kita, talk show kita pada hari ini. Oke, mungkin aku balik lagi nih ke Kak Michael ya. Halo Kak Mike. Balik lagi Kak kita. Halo halo Vidi, Oke, halo halo. oke Kak Mike nih udah lumayan banyak juga nih Kak yang join pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mungkin dari Kak Mike, boleh nih Kak sedikit kenalan lagi nih ke teman-teman. Terus mungkin boleh nyampein juga nih Kak kesibukan pada, belakangan-belakangan ini lagi ngapain nih? Oke oke. Thank you Vidi kesempatannya. Halo semuanya, Skillhan, salam kenal, kenalin aku Mikael Haloman Siombing, namaku Mikael Haloman Siombing, terus aku asal dari, Sibolga, Sumatera Utara, kalau ada teman-teman yang tahu ya, kota paling kecil di Indonesia, di Sumatera Utara gitu. Aku sendiri sekarang role-nya sebagai product manager ya, ya sesuai dengan, apa ya, di hasil diskusi kita hari ini, ya aku sebagai product manager di, Skillful gitu. Terus, sebagai product manager sekarang udah jalan hampir 3 tahun gitu. Nah, sebagai perkenalan lagi, aku salah satu orang yang, join ke product manager itu bukan dari, basic IT sama sekali gitu. Jadi aku itu jurusannya, kuliah jurusan perikanan, sekarang merambah ke jadi product manager gitu. Terus kalau untuk domisili sekarang masih Pekanbaru sih. Jadi karena Skillful lagi fully WFH, ya aku masih stay di Pekanbaru gitu. Mungkin itu dulu sih, perkenalan dari aku. Ada mungkin yang mau ditanyain dulu, Vidi? Oke, Kak, jelas jelas, Kak. Berarti sobat Pekanbaru nih ya, Kak. Mungkin di sini ada yang dari Pekanbaru juga nggak nih? Boleh nih, sapa-sapa atau mungkin mau tulis-tulis di kolom chat ya, teman-teman. Oke, menarik banget nih. Tadi Kak Mike udah sempet nyebutin juga kalau, background-nya sebenarnya bukan di produk atau di IT gitu ya, Kak, tapi malah jauh banget nih, teman-teman, di perikanan ya, Kak, tadi. Nah, itu menarik banget tuh, teman-teman, buat dikulik nih. Mungkin, sebelum kita masuk nih, Kak, ke pertanyaan lebih lanjut soal, sesi pada malam hari ini, mungkin, aku mau nanya pertanyaan yang mungkin teman-teman juga
terlintas gitu ya pertanyaannya di kepala saat Kak Mike tadi bilang backgroundnya di bukan di dunia IT gitu tapi di dunia perikanan tadi ya Kak. Nah apa sih Kak yang akhirnya Kak Mike tuh milih product management gitu? Kayak kenapa bisa kejebur di sini tuh Kak? Gimana tuh Kak ceritanya? Oke, bridging-nya mantep ya. Tiba-tiba kita ngebahas, mengenai perjalanannya. Sebenarnya aku pengen ngejelasinnya tadi di opening gitu, tapi untung ada bridging-nya dari video. Oke, sebenarnya Ya. tertarik atau nggak tertariknya di produk itu nggak ada sama sekali awalnya gitu. Tapi memang dari aku, SMA tuh lumayan tertarik hal yang berbau dengan IT gitu. Udah mulai bisa nginstal ulang komputer, udah paham mengenai gadget, paham sedikit mengenai coding, tapi nggak mempelajari coding lebih lanjut ya, itu awal-awalnya. Nah, pada saat kuliah, aku masuk ke jurusan yang paling aku nggak suka, ke perikanan. Dulu aku itu pengennya daftar di, teman-teman mungkin tahu ya Universitas Sumatera Utara USU di Medan gitu, itu IT ya. Sayangnya nggak lolos pada saat itu gitu. Nah, karena keterbatasan itu, ya aku ambil aja kesempatan untuk, kuliah di perikanan di Pekanbaru gitu. Nah, cuman karena aku melihat potensi, jurusan ini lumayan rendah ke depannya, jadi aku masih ngelanjutin, apa ya, side side job-nya aku itu kemarin dulu itu sebagai apa, content writer gitu. Jadi content writer dulu awalnya, nulis konten di web. Kalau dulu teman-teman tahu ada UC News kalau tahu ya, UC Browser sekarang kan. Dulu dia ada section itu UC News, dan aku jadi salah satu kontributor untuk, menghadiri berita-berita atau informasi mengenai tech gitu, mengenai gadget pada saat itu ya. Nah, karena itu aku lanjut lagi untuk, ngebuat blog aku sendiri gitu. Sampai pada akhirnya aku pindah, aku pas lagi skripsi itu dapat intern pertama kalinya di sebuah startup penjemputan sampah daur ulang di Pekanbaru namanya Pemol. Sampai sekarang masih aktif kayaknya gitu. Dan, itu aku awalnya menjadi content writer. Jadi aku, ngebuat artikel-artikel, nulis, berbagai informasi-informasi yang ditampilkan di aplikasinya sama di websitenya, itu di, Pemol itu gitu, hampir kurang lebih aku lupa udah berapa lama ya content writer, itu awalnya, gitu. Nah, content writer kebetulan timnya itu kecil, timnya kita itu sangat kecil, itu hampir 4 sampai 5 orang, dan kebetulan, marketing-nya itu bekerja sebagai graphic designer-nya juga dan sebagai UI UX designer. Nah, karena aku itu sudah ngeblok dari awal pakai WordPress, aku itu suka web design, gitu. Jadi aku udah pakai, Elementor ataupun web builder lainnya, itu untuk, ngedesain website-nya aku, gitu. Makanya aku ada, sedikit bayangan untuk gimana caranya ngedesain yang okelah gitu, sense of design-nya aku juga udah muncul. Nah, pada saat itu, aku ajukan karena timnya kecil dan nggak terlalu banyak, aku ngajuin diri untuk jadi UI UX designer-nya. Berjalan hari, ternyata aku tertarik juga paham mengenai tech gitu, dan di tim itu diminta juga gimana atau memajukan company kita dengan ya model bisnis yang ada gitu. Nah, karena ada tim yang kecil dan role itu struktural role-nya lumayan kecil juga, nggak terlalu banyak, aku ambil inisiatif dan kesempatan gitu. Gimana kalau kita adain role yang namanya product, biar kerjaan aku yang ngatur untuk, atur development-nya, pace development-nya, ngebuat task-nya, sekaligus jadi UI UX designer-nya juga, nggak apa-apa gitu. Gimana kalau kita buat, role product gitu, dan pada saat itu belum ada head-nya gitu. Jadi pada saat itu juga aku mengajukan diri jadi, ya udah aku aja head of product-nya gitu. Aku yang nge-brief gimana caranya supaya produk ini, si Pemol ini bisa diterima di masyarakat terutama Pekanbaru pada saat itu gitu. Jadilah, eee, head of product di, Skillful gitu. Nah, setelah itu karena dapat title itu, aku cari opportunity baru, ke industri lain, masuklah ke Skillful untuk pertama kalinya gitu. Yang sebenarnya ada beberapa tawaran-tawaran lainnya, tapi akhirnya jodohnya di Skillful gitu. Di Skillful sekarang udah jalan 3 tahun sih. Itu sih awal mulanya aku bisa jadi, product manager di Skillful sekarang gitu. Mungkin Ih, itu aja sih, oke. Vidi.
Ini Kak Michael dari tadi udah bagus ya, gitu doang tuh nggak gitu doang tuh Kak. Itu keren banget sih, menarik banget. Karena tadi kita juga dengar ya teman-teman kalau sebenarnya awal mula banget dapetin titel di dunia produk itu justru malah dari inisiasi sendiri ya Kak Michael ya, di apa tempat yang sebelumnya kayak gitu kan. Jadi dari situ baru Kak Mike gunain gitu ya yang udah didapetin buat cari opportunity baru terus milih di Skillful itu menarik banget sih kayak gitu. Oke, nanti mungkin kita bisa kulik-kulik lebih lanjut ya Kak Michael ya soal itu. Tapi sebelum di situ nih Kak, sesuai sama judul pada talk show malam hari ini kan kita mau sebenarnya introduction nih. Tapi kalau misalkan introduction kan mungkin teman-teman bisa baca atau bisa nonton video sekarang udah banyak banget ya Kak kenal soal product management gitu. Tapi kali ini kita mau sedikit introduction-nya lebih dalam gitu nih. Jadi mungkin hopefully bisa nambah insight juga nih ya yang belum kenal sama product management. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin lebih baik kita start awal banget nih dari mulai kenalan benar-benar basic ya Kak dari produk. Nah sebelum kita ke definisi product management menurut Kak Mike nih, aku mau bahas dulu sedikit nih Kak soal produk gitu. Mungkin kita mulai dari situ. Kak Mike mungkin ada nggak sih Kak kayak semacam definisi atau apa yang Kak Mike artikan gitu dari produk itu sendiri sebelum nanti kita masuk ke produk management. Kayak produk tuh apa sih Kak sebenarnya gitu? Produk itu apa ya? Mungkin apa ya, sebuah value atau nilai yang kita tawarkan ke penggunanya kita, gitu. Mungkin singkatnya seperti itu gitu. Produk bisa, apa ya, produk itu bisa sifatnya digital, non digital, atau bahkan campaign, atau bahkan, unit bisnis lainnya gitu. Tapi intinya yang aku pahami adalah, dia itu kayak value yang kita tawarkan ke mereka, gitu. Jadi nilai tadi yang mau kita tawarkan ke mereka, karena produk ini ada yang non digital, ada yang digital gitu, ada yang sifatnya campaign dan lain-lain. Itu semua produk menurutku, tapi value-nya berbeda-beda, gitu. Mungkin singkatnya kayak gitu sih, menurut aku pribadi ya. Sepengalamanku Hmm. nilai produk itu adalah sebuah value yang kita tawarkan gitu. Oke, oke Kak Mike. Jadi sebenarnya tuh produk it could be anything ya kayak. Tapi tadi yang lebih di-emphasize sama Kak Mike itu value-nya tadi ya Kak. Dan value-nya juga bisa dalam bentuk berbeda-beda. Oke, Benar. mungkin dari situ Oh, nih Kak, kita beranjak nih Kak ke product management itu sendiri. Nah, dari perspektif Kak Mike aja nih Kak, menurut Kak Mike product management itu apa sih Kak? Terus kenapa product management itu penting banget tuh Kak dalam sebuah company gitu, untuk oke. pengembangan produknya mereka ke depan? Mungkin aku nambahin sedikit ya mengenai yang value tadi. Mungkin teman-teman bisa lihat, Iya, sabun ya. Sabun itu sebenarnya kalau lihat semua sabun yang ada di Indonesia, itu semuanya sabun sebenarnya. Apapun yang mau kita lihat, sabun-sabun yang ada di Indonesia itu semuanya sabun gitu. Tapi sadar nggak sih, value-nya itu berbeda-beda. Ada sabun untuk kecantikan, padahal itu sabun. Ada sabun untuk kesehatan, padahal itu sabun. Ada sabun untuk cuci tangan, itu sabun. Dan itulah, produk ya, kemasannya berbeda, value-nya yang ditawarkan berbeda gitu. Value proposition-nya itu berbeda. Kalau siapa dia value proposition-nya di kecantikan, mungkin yang wanita-wanita lebih tertarik sama sabun kecantikan gitu, dan yang lain-lain gitu. Ada banyaklah contohnya gitu. Nah, tadi ditanya, product management itu apa, sebenarnya aku juga nggak bisa mengartikan, apa ya, product management itu, tapi ya gimana caranya kita nge-manage produk yang lagi kita build gitu. Mmm, Manage ini bisa to be anything sih sebenarnya gitu, komunikasi kita antar tim, terus, value apa yang kita tawarkan, bisnisnya, dan lain-lain. Semua itu bakal dikerjakan sama tim product manager, gitu. Jadi itu bakal dikerjakan semua sama tim product. Jadi product management itu menurutku, apa ya, sesuatu cara yang dilakukan untuk, mencapai, apa ya, eee, value yang bisa ditawarkan ke penggunanya kita, gitu. Gimana caranya supaya value ini nyampe ke penggunanya kita, gitu. Could be anything lah, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, mulai dari,
bisnisnya, mulai dari tech-nya, mulai dari experience-nya, dan lain-lain gitu. Dan kenapa product management itu penting? Karena, salah satu role yang lumayan menarik adalah, eee, PM ini PM ini bisa disebut itu sebagai mini CEO, tapi dia bukan CEO-nya gitu. Ini mini CEO kenapa? Kenapa dibilang mini CEO? Karena, eee, sebenarnya jantungnya company itu kan produk gitu. Jantungnya company itu ya produk tadi, dan dia yang nge-manage dari mulai dari discovery sampai delivery gitu. Jadi ya bayangkan itu kan sesuatu yang biasanya dikerjakan sama CEO gitu. Makanya sebutannya si, product manager biasanya itu mini CEO gitu, karena dia itu sebagai CEO di produknya dia ya, bukan di company-nya dia. Kalau di produknya dia ya, dia bisa nge-manage apapun, dia bisa menentukan produk visinya, nanti produknya ini bakal gimana, bisnisnya gimana, dan lain-lain. Itu dia bisa jadi CEO di produknya dia. Tapi as a company, tentunya dia nggak bisa nge-kick out orang, nggak bisa lay off orang, dan lain-lain gitu. Jadi kenapa itu bisa penting ya, karena produk itu jantungnya, dan kalau nggak di-manage, value company itu udah nggak muncul lagi gitu, dan orang nggak tertarik untuk, menggunakan produk di company itu, gitu. Karena, itu tadi kan, kita harus gimana caranya menarik hati pengguna supaya menggunakan produknya kita. Jadi itu perlu di-manage, waktunya, mmm, risetnya, datanya, dan lain-lain, gitu. Jadi ya kenapa penting, itu tadi sih, produk itu jantungnya company, gitu. Oke, oke, jelas banget teman-teman ya. Tadi digambarin sama Kak Mike tuh juga menurutku bahasanya bisa banget dipahami sama semua kalangan gitu dari teman-teman yang mungkin masih awam banget tuh di sini sama product management. Jadi product management itu tadi bisa dibilang juga penting karena kayak the heartbeat gitu ya Kak of the company. Kalau misalkan itu sampai mati gitu, mungkin perusahaannya juga bisa ikut mati gitu ya kalau produknya nggak terdevelop dengan baik gitu ya Kak ya. Oke, nih Kak, sebelum kita, next question lagi nih Kak, banyak banget nih, mungkin para beginner yang baru belajar product management suka nanya pertanyaan ini Kak, mungkin Kakak juga sering dengar. Kira-kira apa sih Kak bedanya product management sama project management gitu? Karena dua-duanya kan sama-sama singkatannya PM-PM juga gitu kan, terus kayak mungkin, mirip gitu ya Kak, secara mungkin nggak terlalu secara role banget, tapi kayak skill set ya atau gimana ya gitu. Nah mungkin kalau dari Kak Mike sendiri, yang bisa dijelasin ke teman-teman nih Kak, apa sih Kak sebenarnya perbedaan di antara 2 role? Oke, project manager itu anyway, ada banyak lagi ya turunan-turunannya, product manager, ya ada product manager, ada product market product manager marketing, product marketing ada product marketing, ada dan lain-lain gitu. Project itu ada lagi project IT project manager, ada project manager, tergantung industrinya. Contohnya kayak gini, project manager kalau di Skillful itu kerjanya bukan, ngatur software dari discovery sampai mereka rilis, gitu. Project manager di Skillful, kalau teman-teman lihat loker-nya di Skillful, project manager-nya itu bukan IT project manager. Tapi kalau IT project manager, itu orang yang itu layaknya kayak product manager ya, gitu. Dia nge-handle gimana development-nya mulai dari awal discovery, ngelihat users, ketemu klien, sampai, produknya itu dirilis, gitu, sampai project-nya itu selesai. Dia juga nge-handle budget dan lain-lain, gitu. Jadi beda ya, project manager di sini ada 2 tergantung industrinya. Kalau industrinya tech, bahkan industrinya tech juga bisa beda-beda, definisi project manager gitu. Nah, tapi apa yang, membedakan, produk itu long term gitu. Jadi produk ini, sifatnya long term yang bakal digunakan terus-menerus gitu. Kalau project itu short term, selesai project ya ganti ke project lain, selesai project ganti ke project lain. Tapi produk kalau udah selesai, gimana caranya kita biar iterasi gitu, gimana caranya produk ini, misalnya di fase pertama itu cuman bisa sampai daftar doang, contohnya kayak gitu. Next-nya nanti ada chat, eee, next-nya nanti bisa contohnya ojek ya, ojek online. Awalnya cuma bisa pemesanan, nanti bisa ada chat, nanti bisa ada cancel, nanti bisa ada terus-terusan nggak berhenti, tapi masih di satu produk yang sama ride hailing. Itu ride hailing itu ya
kayak ojek online, masih ojek online, tapi banyak lagi yang dikerjakan. Tapi kalau project, kalau satu project datang, mmm, project lainnya bisa berbeda. Misalnya project sekarang, industrinya mengenai health ya, mengenai health, tiba-tiba nanti masuk project lain mengenai, edutech gitu, edukasi. Nah itu beda cara penanganannya gitu. Terus kedua, mmm, produk itu nggak ada hubungannya ke budget ya, mereka nggak terlalu berhubungan besar sama budget, tapi kalau untuk si project management, project manager, mereka lumayan kuat ya sama timeline sama budget ya. Karena mereka itu harus memastikan, resource yang ada itu sesuai dengan budget yang di awal, yang didiskusikan di awal. Tapi kalau produk itu nggak ada terlalu terikat sama budget sama sekali sih. Meskipun memang ada budget untuk mungkin pada saat perilisan produk gitu, untuk memarketingkannya, tapi nggak terlalu banyak berhubungan gitu. Terus apalagi ya perbedaannya ya? Mmm, oke, terakhir itu, si produk itu apanya, mindset-nya itu user user needs gitu. Kalau, si project itu client needs gitu. Client needs sama user needs itu beda. User needs itu kita harus, riset banyak, lihat data, lihat analitik kita dan lain-lain, kita sampai, interview dan lain-lain. Itu yang kita lakukan untuk mendapatkan gimana yang dibutuhkan si user, penggunanya kita, gitu. Tapi kalau client needs itu kadang kalau udah dia bilang A, ya kita harus ikuti A, gitu. Karena kalau udah nggak sesuai karena kita mau project ini selesai sesuai dengan keinginan dia, karena project ini datang dari dia, gitu. Mungkin 3 hal itu sih, yang menjadi pembeda antara produk sama project sih, gitu. Semoga bahasaku bisa, apa ya, dipahami teman-teman yang, mmm, baru join atau meskipun udah lama join atau baru, masuk ke dunia produk, manajemen, semoga bisa dipahami ya. Dan aku juga menyampaikannya itu sesuai dengan apa yang aku jalani, bukan teori-teori gitu. Itu aja sih mungkin perbedaannya, Vidi. Oke, Kak Mike. Oke, teman-teman tuh tadi jelas banget sih penjelasannya. Kalau aku recap lagi tuh tadi yang pertama, perbedaannya lebih ke time bound-nya juga ya teman-teman. Kalau si project itu lebih short term gitu, kalau misalkan produk itu lebih long term gitu. Terus habis itu tadi juga disebutin soal, kalau misalkan produk itu lebih client needs, kalau project itu client needs, kalau misalkan produk itu lebih user needs, kayak gitu-gitu. Jadi bisa di-notes tuh teman-teman. Semoga kedepannya nggak, salah pengertian lagi nih teman-teman. Kalau misalkan product manager, project manager itu, berbeda berbeda gitu ya. Oke. Nah, tadi, Kak Mike juga udah sempat nyinggung nih teman-teman pas ngejelasin soal, apa itu product management gitu. Sempat nyinggung soal kalau product manager itu juga, bisa dibilang responsibel dari, mulai fase discovery sampai delivery. Itu kan sebenarnya udah ngasih sentil-sentil soal siklus gitu ya Kak, atau bisa dibilang, alurnya gitulah. Nah mungkin, di sini Kak Mike bisa elaborasi lagi nggak tuh Kak? Kurang lebih kalau misalkan dalam product management itu sendiri, apa aja sih Kak cycle-nya gitu atau siklus yang biasanya dilaluin kayak gitu? Aduh, kalau teorinya jujur aku udah lupa banget ya, ada skemanya sih sebenarnya, kalau ada framework-nya itu ada framework-nya sebenarnya, ada alurnya, tapi mindset yang kita tanamkan itu adalah design thinking, gitu. Jadi, kalau teman-teman belajar di UI UX, di produk itu mengenai design thinking, itu sebenarnya alur yang sama yang kita lakukan nanti di product management. Start-nya mulai dari empathize, gimana caranya kita untuk memahami users-nya kita, gitu. Itu yang pertama, nanti aku bakal jelasin lagi ya, kalau ada pertanyaan lanjutan boleh aja teman-teman. Kedua, ngedefine masalahnya apa, gitu. Tentu kita harus ngedefine setelah, apa ya, ngediskusikan sama teman-teman kita mungkin produk yang lain gitu. Ini sorry Discord-ku kayak pindah-pindah gitu ya. Mmm, terus kita define masalahnya mereka apa, terus kita ideas dari masalahnya mereka, idenya kita apa. Terakhir itu ya prototyping sama launch gitu. Itu sebenarnya, design thinking itu seperti itu. Dan penerapannya di produk itu benar seperti itu. Pertama, kita harus, empathize dulu apa yang dibutuhkan sama, ininya kita, users-nya kita.
Jadi waktu ngebuat produk itu, kita itu, basic-nya apa ya, basisnya itu nggak cuman user needs. Ingat ya, company itu kadang ngebuat produk itu bukan berdasarkan kemauannya users juga, gitu. Users di sini maksudnya pengguna end users, kayak kita masyarakat Indonesia pada umumnya, bukan ya. Itu bisa aja berdasarkan opportunity, "Oh ada kesempatan nih, kita mau buat produk AI," gitu, lagi rame AI. Udah kita mau buat produk yang mengenai AI gitu. Terus, "Oh ada program baru nih dari pemerintah, kita kerja sama sama pemerintah." Nah kita bisa membuat produk berdasarkan, bisnisnya mereka, berdasarkan, program yang lagi berjalan gitu. Atau ngebuat produk sesuatu yang memang dibutuhkan sama masyarakat di Indonesia, gitu. Jadi, pendekatannya itu ada banyak, sangat banyak, nggak bisa berdasarkan user needs, nggak bisa, bisa aja client needs, bisa aja business needs, bisa aja internal needs, dan lain-lain, gitu. Jadi hal yang pertama kita lakukan cycle-nya adalah memahami, apa yang diinginkan oleh users-nya kita. Caranya gimana sih Bang, Kak, untuk, memahami user-nya kita? Ada banyak sih. Pertama kita bisa lakukan interview, research, lihat data, lihat komunitas-komunitas, lihat apa yang lagi tren sekarang, terus, lihat analitik gitu. Ada banyaklah cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan, "Oh ternyata orang-orang lagi butuh ini. Oh ternyata di market itu lagi happening ini loh," gitu. Nah setelah itu, setelah kita tahu datanya, udah kita empati kita udah ke users, selanjutnya ya kita coba define masalahnya mereka itu apa sebenarnya. Masalahnya yang sebenarnya itu apa, kita udah lihat misalnya, mmm, apa ya, aku interview orang mereka, sering beli kelas di Udemy contohnya gitu. Beli kelas di Udemy, tapi mereka, skill-nya nggak menambah-nambah gitu, ternyata skill-nya itu nggak bisa digunakan, karena company-nya mereka itu mungkin nggak terlalu, pace-nya nggak terlalu cepat seperti startup gitu. Jadinya ya merekanya ya, mmm, nggak bisa menggunakan ilmunya mereka. Nah, dari situ aja kan udah jadi masalah, oh ternyata ilmu yang dia pelajari di Udemy contohnya, atau dari Skillful, itu, nggak bisa digunakan. Nah, solusinya, kita mikirkan solusinya, ya solusinya bisa jadi ada banyak hal lah, solusinya mungkin supaya bisa menerapkan ilmunya itu, dia dikasih, sebuah platform yang bisa, apa ya, kayak lomba coding gitu, pakai ilmu yang dia gunakan gitu, challenge dan lain-lain yang bisa, menggunakan ilmunya dia gitu, atau ikut, hackathon, program-program dibilang, produk ya, meskipun itu untuk, kebutuhan B2B sebenarnya gitu. Nah kalau udah masalah selesai, ke masalah, ya udah kita lanjut ke, eee, ideas tadi, membuat ide-ide apa aja yang mau dikerjakan. Terus, masuk ke sesi prototyping, ngebuat desainnya, ngebuat, prototype-nya, MVP-nya, terus ya baru kita launch gitu. Itu sih, sebenarnya kalau lebih detail nanti mungkin bisa bertanya ya teman-teman, karena di dalamnya itu sebenarnya ada banyak yang dilakukan gitu, kayak kita melakukan sprint dan lain-lain gitu. Tapi umumnya itu dulu sih. Intronya mungkin itu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh feel free aja ditanyain. Gitu sih mungkin Vidi. Mati suaranya tuh gimana ya? Atau Vidi? Halo? Halo halo? Oh ya kita tunggu bentar ya.
Oke, sebelum nunggu Kak Vidi mungkin teman-teman, boleh di inbox ya, ini udah ada yang masuk yang sudah intern sebagai produk atau lagi bootcamp atau lagi apa, stage-nya lagi apa nih mengenai produknya teman-teman? Apakah ada yang udah jadi product manager atau associate atau yang lain-lain? Boleh kok tulis di kolom chat ya teman-teman. Aku pengen tahu juga nih teman-teman. Halo, halo Kak. Halo halo. Oke, sorry teman-teman. Tadi sempat oh, baik. Tes. Aman nggak ya, Kak? Kedengeran kedengeran. Suaraku? Oke. Oke, sorry teman-teman tadi ada sedikit trouble nih di jaringan aku ternyata. Kayaknya sempat keputus sebentar. Oke deh. Oke, hopefully teman-teman bisa mendengar, suaraku dengan jelas ya. Tapi kalau misalkan suaraku hilang atau ngadet-ngadet gitu ya, putus-putus boleh di-interrupt aja teman-teman atau di chat gitu ya, di kolom chat. Oke, mungkin kita lanjut kali ya teman-teman. Kita move on nih dari gangguan jaringan tadi. Oke. Nah tadi, Kak Mike udah cerita-cerita nih teman-teman soal, cycle ya Kak, atau siklus dari, product management itu sendiri. Nah mungkin, tadi Kak Mike juga sempat nyebutin tuh Kak, soal salah satu, step pertamanya nih dalam design thinking gitu kan, karena, eee, mungkin basic-nya sebenarnya ke design thinking ya teman-teman kalau ngomongin soal fase product management itu sendiri tuh. Tadi sempat sebutin soal, ini ya Kak, empathize kayak gitu yang pertama, step pertama. Terus tadi sebenarnya kami udah jelasin sedikit gitu soal caranya gimana gitu. Coba, kalau misalkan, buat beginner nih Kak, atau yang baru pertama kali belajar gitu sama product management, mmm, langkah paling mudah gitu atau mungkin yang kira-kira cocok lah gitu Kak, buat, para beginner gitu untuk mulai kayak misalkan mereka mau coba gitu ya, belajar langsung di siklus ini, empathize-nya itu gimana sih, Kak, gitu? Apakah ada recommended gitu, Kak? Misalkan, oh survei aja atau mungkin, oh bisa interview mungkin teman-teman kamu gitu. Gimana tuh, Kak, soal itu, Kak, Mike? Oke, sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman. Tadi aku bilang ada interview, bisa lihat review Google, paling gampang itu sebenarnya, ngelihat review ya. Jadi misalnya, teman-teman, mmm, ngelihat, fenomena di mungkin di apa ya, di marketplace atau apa gitu. Nah, sesimpel teman-teman bisa lihat reviewnya aja mungkin ya. Hal yang paling sederhana yang teman-teman bisa lakukan adalah coba lihat review-reviewnya gitu. Oh ini ada kekurangan di sini, oh di sini, pengirimannya lambat, oh pengirimannya lambat gitu. Itu aja udah jadi masalah besar. Kok bisa pengirimannya lambat gitu? Padahal company-nya udah lumayan besar. Nah itu teman-teman nanti kalau telusuri lebih lanjut, mungkin bakal ketemu masalahnya gitu. Tapi salah satu cara yang paling efektif adalah sebenarnya, lempar kuisioner sih sebenarnya gitu. Kalau teman-teman mau memahami dan pengen mendapatkan pool yang banyak, hasil kuisioner yang banyak, teman-teman masuk komunitas kayak gini, mungkin di Facebook, mungkin di Discord ini lumayan banyak juga, teman-teman bisa lempar kuisioner, pertanyaan-pertanyaan teman-teman tuh. Apa yang pengen teman-teman gali, mmm, mengenai apa, isu apa dulu yang mau teman-teman gali gitu. Nah, itu mungkin bisa di-start dari situ dulu gitu, cara memahami users-nya. Terus kalau udah lempar, kuisioner, ya teman-teman lihat datanya. Oh ternyata, dari data yang aku lihat, users itu lebih condong ke sini. Oh users itu ternyata trennya lagi kayak gini. Oh users itu ternyata lagi kayak gini gitu. Nanti teman-teman bisa dapat data kayak gitu, ya teman-teman jadi bisa punya kesimpulan dan punya ideas gitu, untuk ngebuat produk seperti apa, gitu. Itu langkah yang paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan ya. Karena nanti kalau aku cerita lagi empathize-nya itu berdasarkan data, teman-teman belum punya datanya gitu. Sementara data di sini tuh berupa dashboard yang besar, mungkin ada analitik juga yang lumayan besar juga, yang bisa diakses sama internal gitu. Tapi kalau teman-teman yang belum masuk ke dunia product management,
yaitu teman-teman bisa lakukan yang namanya, riset mengisi kuesioner gitu. Ya start dari kuesioner atau start dari lihat review-review orang gitu. Kunjungi websitenya, lihat reviewnya, terus lihat apa kelemahannya dan kelebihannya, apa yang menjadi poin yang menarik, keunggulannya di mana gitu, value yang mereka tawarkan apa gitu. Itu cara nge-empathize, sesuatu gitu menurutku. Itu sih yang bisa teman-teman lakukan ya tanpa harus join ke product manager sebagai product manager, teman-teman bisa coba hal-hal seperti itu gitu. Itu sih mungkin Vidi. Oke. Oke, Kak. Nah, teman-teman tadi jelas banget ya. Jadi kita sebenarnya bisa mulai dari hal yang paling sederhana banget tuh teman-teman. Mulai dari review gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu susah banget tuh kalau misalkan mau mulai praktekin gitu ya kurang lebih biar ada gambaran gitu. Nanti di proses desain thinking manajemen itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Kak, aku ada yang mau tanya nih. Kalau misalkan tadi kan setelah kita ada empathize tuh ada nge-define nih ya Kak. Kita coba buat, nge-define atau, ya nge-define masalahnya itu sebenarnya apa gitu dari yang udah kita tadi ya, udah kita misalkan interview atau mungkin teman-teman tadi, lihat reviewnya gitu. Nah sebenarnya, dari si, define ini tuh ya Kak, dari situ tuh kan mungkin muncul, apa ya, kayak masalah-masalahnya gitu ya Kak. Nah kadang tuh, tantangan aku juga waktu kan aku juga lagi ngulik ya Kak soal product management tapi masih basic banget nih Kak. Nah, tantangan itu adalah, ini Kak, kayak susah gitu untuk nentuin sebenarnya masalah utamanya tuh apa gitu dari mereka. Karena kadang kan, mereka tuh bilang masalahnya banyak tuh ya Kak. Cara kita tuh buat nge-priority-in masalah gitu ya Kak, atau nyari, oh ini tuh core core problem-nya gitu ya Kak. Itu gimana sih Kak kalau misalkan menurut, Kak Mike sendiri gitu? Oke, sebenarnya balik lagi ini ada teorinya, ada framework-nya, tapi anyway, eee, seiring berjalannya waktu teori-teori kayak gitu itu udah nggak masuk lagi ke pikirannya kita gitu, karena fasenya udah berubah gitu. Kita nggak udah memikirkan kalau teman-teman ada kuadran 4 kuadran ya, X, Y kuadran gitu, yang satu do it later, terus apa, jangan kerjakan sekarang, terakhir jangan kerjakan, ya biasanya kayak gitu gitu. Nah, tapi kalau teman-teman masuk ke realitanya, itu nggak bisa sesimpel itu. Isunya yang teman-teman dapatkan atau masalah yang teman-teman dapatkan dari seseorang atau bahkan kumpulan dari orang-orang, itu bakal jadi backlog-nya kita, gitu. Tapi yang mana sih, Kak, yang harus dikerjakan dahulu, gitu. Menurutku adalah sesuatu yang bisa menjadi valuable untuk company, gitu. Misalnya ada masalah orang, nggak bisa membeli kelas, apa ya, nggak bisa membeli kelas gitu, terus ada masalah orang lain, mmm, nggak ada duit untuk membeli kelas, terus ada yang akses internetnya, sulit gitu. Ada banyaklah masalah-masalah orang kayak gitu. Nah, kalian itu nggak bisa sekedar membilang, "Oh ini yang masalah, paling misalnya internet ini menjadi masalah yang paling, ini, paling besar dan harus di-solve," gitu. Karena kalau company-nya itu nggak mendukung untuk nge-solve itu, ya percuma. Misalnya teman-teman, nggak sesuai sama, bisnisnya gitu. Misalnya di tahun itu kalian fokusnya B2B, business to business. Jadi, menawarkan bisnisnya kita ke company lain gitu, atau business to government, kerjasama sama government atau pemerintah, atau B2C gitu. Tergantung pada saat itu lagi fokus ke mana gitu. Jadi masalahnya ada banyak gitu. Nah, ketika udah tahu company-nya mau mengarah ke mana, ya sesuaikan lagi. Kalau aku memilih masalah ini berarti aku nge-solve, contohnya, tim program di Skillful itu, eee, nggak bisa lagi ngupload absensi gitu. Nah itu B2B, internal platform gitu. Kita membuat internal platform-nya kita supaya bisa, absensi contohnya, untuk ngebuat, absensi online gitu untuk siswa-siswa yang ngikuti program. Tapi di lain sisi ada orang-orang yang, mmm, ada users yang nggak bisa mendapatkan promo di Skillful sehingga nggak bisa
beli kelas, atau mungkin, eee, pengunjung bulanannya makin menurun gitu. Nah itu semua masalah. Tapi kita lihat porsinya itu, company kita itu, dia itu porsinya yang mana, yang paling besar gitu. Oh ternyata, eee, yang paling besar itu misalnya 90% fokusnya mereka itu ke B2B. Artinya gimana caranya program ini supaya lancar, jalannya lancar, dan menghasilkan uang revenue ke company-nya kita. Makanya kita memilih masalah untuk menyelesaikan masalah yang internal masalah internal tadi, gimana ngebuat absensi supaya produktivitas program itu makin lancar gitu. Daripada kita memilih masalah yang tadi menurun gitu di platformnya kita, karena itu udah B2C dan porsinya masih sedikit gitu. Jadi gimana cara menentukannya itu tergantung, ininya kita ya, kita harus diskusi banyak hal sama tim bisnis, kita harus, diskusi banyak hal sama tim dev mengenai, tingkat kesulitannya. Kadang ada yang bisa dikerjakan ada yang bisa dikerjakan, ada yang bisa di-solve, tapi dari dev itu lumayan lama makan waktunya. Misalnya ngebuat absensi itu 5 bulan contohnya, beberapa kali print gitu. Nah itu udah nggak make sense lagi. Gimana kita ngebuat produk yang, lamanya 2 di lima hampir memakan waktu 2 kuartal, hampir setengah tahun gitu, cuman untuk ngebuat absensi aja gitu. Sementara ngebuat promo itu kita bisa menyelesaikan misalnya cuman 2 minggu gitu, cuma membuat promo-promo doang, menampilkan daftar promo contohnya. Nah itu ya jauh lebih cepet gitu. Tapi karena bisnis company itu ke B2B, kita tadi memilih yang internal. Nah ini bisa imbang lagi kita, "Oh ternyata kayaknya lebih baik yang ini," karena cuma 2 minggu loh. Makanya priority-nya itu, kita milih yang itu gitu. Jadi kita harus banyak komunikasi ke tim bisnis, ke cross divisi. Sama yang paling dekat sama kita adalah tim, development, UI UX sama dev, gitu. Kita melihat, dari perspektif, teknisnya mereka. Ini bisa dikerjakan dalam, berapa lama, kalau udah terlalu lama, sangat lama, atau nggak memungkinkan dikerjakan, langsung take out, kerjakan hal yang lain, gitu. Terus, buatlah produk yang bisa ngedrive value ke company-nya kalian. Sebisa mungkin ada revenue stream-nya, gitu. Jangan ngebuat produk itu yang internal platform mulu, dan membuat dashboard, ngebuat absensi karyawan, apa ya, ngebuat ya kayak gitu yang internal-internal kayak gitu, yang nggak ada nilai dalam tanda kutip, nggak menghasilkan uang ke company-nya gitu. Buatlah sesuatu yang bisa digunakan sama users, bahkan users bisa membayar untuk itu, gitu. Kayak contohnya Spotify kan, mendengarkan lagu, orang bisa mendengarkan lagu, bahkan kita bisa membayar untuk mendengarkan lagu gitu. Netflix gitu, dan yang lain-lain gitu. Itu sih, mungkin dari aku. Oke, oke Kak Mike, udah dijelasin dengan, detail dan jelas banget teman-teman. Tadi, kita denger juga tuh satu 2 sebutan baru tuh ya, bisa jadi, dictionary baru tuh ya buat teman-teman, ada tadi B2B, ada B2C kayak gitu. Jadi, balik lagi teman-teman bisa, ngelihat dari mana yang paling ngasih value value ke perusahaannya lagi gitu. Jadi bisa di-notes ya teman. Oke Kak, mungkin kita next lagi nih Kak. Ini sebenarnya udah masuk menuju, mmm, last question nih. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kan, balik lagi ke judul, talk show kita pada hari ini ya Kak. Kita kan bahas soal successful product, management gitu. Nah sebenarnya kalau dalam product management itu sendiri, cara kita ngukur produk itu sukses atau enggak tuh gimana sih Kak? Apakah mungkin kalau terlalu theoretically banget, dari Kak Mike sendiri ada nggak tuh kayak semacam, apa ya, kayak, balik lagi gitu ya, kayak yang direkomend atau mungkin, eee, best practice gitu Kak dari Kak Mike gitu yang bisa di-share cara ukur produk tuh sukses tuh kayak gimana gitu? Oke, produk sama project itu sama aja ya kalau cara ngukur, eee, suksesnya project atau produknya mereka itu pakai metrik gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau, "Oh kita rilis produk gitu, kita ngerilis aplikasi A, kita ngerilis, fitur A, yang gunakan 1.000 orang." Bukan berarti itu berhasil, 1.000 orang itu ngeakuisisi 1.000 orang bukan berarti berhasil. Tergantung metrik dari awal yang kita tentukan itu apa, misalnya
Contohnya kita ngebuat produk untuk internal, program di Skillful contohnya gitu, untuk meningkatkan productivity. Productivity itu kalau diturunkan lagi, itu jadi ada, cabang-cabangnya. Misalnya kita bisa ngelihat productivity berkembang itu melalui, mmm, apa ya, time consume-nya, berapa lama ngebuat, eee, absensi absensi users, siswa-siswa gitu. Contohnya selama ini ngabsensi users itu siswa itu bisa butuh waktu 1 hari. Sekarang dengan adanya membuat internal platform ini, ngebuat fitur AI ini gitu, apakah, turun gitu. Jadi misalnya jadi cuman 30 menit atau cuman 1 jam aja, kan itu udah lumayan jauh gitu. Jadi cara yang kalian best practice-nya adalah dengan menentukan metrik-metriknya dulu, gitu. Misalnya kalian mau menurunkan, eee, bounce rate sorry, apa ya yang lebih sederhana lagi, monthly active users gitu. Berapa pengunjung dalam, waktu bulanan, itu pengunjung website yang kita dalam waktu bulanan gitu. Nah, kita tentukan, misalnya sekarang itu pengunjungnya kita itu 50 orang per bulan gitu. Kita mau naikin ke 2 kali lipat, menjadi, mmm, misalnya jadi 100 atau 1000 gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata, yang mengunjungi kita itu cuman, mmm, cuman naik jadi 75, nggak nyampe 100. Nah, sebenarnya kalau dikatakan itu nggak berhasil, bisa jadi itu nggak berhasil, gitu, nggak sukses, karena nggak mencapai metrik kita di awal. Meskipun meskipun ya, kalau yang misalnya dari 1000 orang pun, ternyata yang membeli, produknya kita itu cuman ada 1 orang, kan nggak lebih valuable dibandingkan yang 75 orang yang ngebeli produknya itu ada 5 orang, gitu. Padahal 75 orang, tapi yang bisa ngebeli itu 5 orang, gitu. Padahal lebih valuable yang 5 orang, karena yang membelinya 5 orang kan, gitu. Nah, cuman ya tergantung metrik yang kalian gunakan. Apakah, metrik yang kalian gunakan monthly active user saja, cuma pengunjung aja, nggak sampai conversion ke pembelian produknya kalian, gitu. Jadi, kalian harus menentukan metriknya. Metrik ini lumayan banyak, kalau dijelaskan di, sesi ini, aku pribadi juga nggak banyak menggunakan metrik karena Skillful itu, sedang, fokus ke B2B, dan kebanyakan ngebuat internal, platform yang metriknya itu, top paling atasnya itu menaikkan productivity dan efisiensi cost, gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang berhubungan dengan, apa ya, B2C kayak, CAC, kayak monthly active users, bounce rate, pentalannya users gitu, terus, akuisisi usersnya berapa, eee, ordernya berapa, repeat ordernya, retention-nya, apa segala macam, itu belum sampai ke tahap itu, gitu. Karena kebetulan kita nggak lagi di situ gitu, bisnisnya gitu. Mungkin itu sih. Jadi harus ditentukan ya metriknya, supaya menentukan produk ini berhasil atau enggak, gitu. Dan jangan takut gitu, kalau salah itu jangan takut. Iterasi lagi. Makanya beda sama project. Kalau gagal, dicap project itu langsung gagal. Tapi kalau produk, itu kita bisa melakukan iterasi lagi. Oh, dari belajar kesalahan yang kemarin, kita bisa mengiterasikan lagi gitu. Kita ulangi lagi, kita perbaiki lagi, gitu. Jadi tentukan dulu metriknya dari awal, jangan ngebuat produk itu tanpa metrik ya teman-teman. Paling sederhana kalau misalnya ngebuat aplikasi baru gitu, paling sederhana banget itu akuisisi users, berapa orang yang mendaftar, itu yang paling dasar, paling dasar gitu. Kalau udah mencapai, targetnya, kita bisa bilang, "Oh, yang mendaftar itu 1.000 orang, ya produk kita itu berhasil," gitu. Karena udah melewati, dari metrik yang udah kita tentukan gitu. Jadi harus ditentukan dulu metriknya. Gitu sih, Vidi. Oke, Kak Mike. Jadi balik lagi tuh teman-teman, perlu untuk ditentukan dulu nih teman-teman triknya apa, kayak gitu. Oke, mungkin, kita sambil-sambil open Q&A juga nih ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget buat, raise hand gitu ya, nyampein, pertanyaan secara langsung, nanti bakal invite juga ke naik ke atas stage. Tapi kalau misalkan teman-teman berhalangan gitu ya, bisa banget taruh taruh aja pertanyaannya di kolom chat tuh, di chat box yang ada di bawah, kayak gitu. Nanti bakal aku bantu buat bacain, kayak gitu.
Nanti teman-teman bebas nih nanyanya, boleh nanyain soal pengalamannya juga nih Kak Mike. Kan tadi Kak Mike latarnya juga kan dari nontek ya teman-teman kayak gitu. Jadi mungkin di sini ada nontek juga gitu ya. Bisa nih sedikit sedikit konsul gitu sama kamu. Oke nih, mungkin sambil nunggu-nunggu nih Kak, pertanyaan dari teman-teman. Aku mau sedikit-sedikit lagi nih Kak, nanya ke Kak Mike. Nah tadi balik lagi nih Kak, soal Kak Mike tuh datang dari Nantek gitu ya Kak. Di mana jurusannya juga lumayan cukup jauh banget ya Kak, dari IT dan juga produk itu sendiri. Sebenarnya kalau Kak Mike bisa kasih semacam apa ya, mungkin advice gitu ya Kak, jangan ke teman-teman semua gitu soal kayak baiknya tuh kalau belajar dari nontek gitu ke mau mendalami soal product management tuh seperti apa sih? Mungkin ada semacam learning path gitu yang Kak Mike bisa kasih rekomendasi gitu ke teman-teman Ilhan yang ada di ini Kak di stage kita nih pada. Oke, mmm, jadi untuk masuk ini, dari seseorang yang aku dengar ya, untuk masuk ke dunia product manager itu, nggak ada cara path-nya tertentu itu nggak ada sama sekali teman-teman. Anyway, aku aja dari non-IT itu bisa langsung masuk, bisa aja masuk ke product manager gitu, based on opportunity atau apapun itu gitu. Nah, tapi dari secara garis besar aku ngelihat ada 2 cara. Pertama itu ya memang kamu itu dasarnya itu UI UX designer, developer, atau software engineer, ya mostly itu aja sih, bisa beralih ke, product manager karena kalian punya pengetahuan IT gitu dan, ada irisannya mengenai jadi product manager itu kan produk itu irisannya itu adalah, users, terus ada, bisnis, sama ada IT gitu. Jadi kayak kita itu harus punya pengetahuan mengenai users experience, mengenai users, mengenai bisnis, sama mengenai, tech gitu. Nah, jalur pertama itu adalah orang-orang yang memang udah berkecimpung di dunia tech, dari awal yang mereka sebagai software engineer, UI UX dan lain-lain. Yang kedua itu memang nggak ada skill sama sekali gitu, non-tech gitu. Dan yang aku bisa sarankan adalah kalian mengikuti program-program yang kayak gini gitu. Bootcamp, ikuti kelas, dan lain-lain. Itu salah satu cara, karena nggak ada cara lain teman-teman. Mmm, Kalau aku pribadi non-IT pun aku udah tertarik di IT pertama kali gitu. Jadi aku udah coba-coba web design dari awal. Karena irisan mengenai, produk juga ketika ngerjakan sebagai UI UX designer, aku pun jadi bisa tertarik ke produk gitu. Tapi kalau memang nggak ada, ilmu sama sekali, teman-teman bisa ngikuti program-program gitu. Dan untuk menjadi, nggak usah jauh-jauh ke product manager ya, nggak usah jauh-jauh ke associate. Untuk menjadi intern, teman-teman itu harus punya pemahaman mengenai users gitu, memahami users. Nah, empatis itu adalah dasar pertama, eee, sebagai seorang product manager, harus bisa memahami orang lain, gitu. Jadi skills-nya itu, teman-teman itu harus punya sense untuk bisa memahami orang lain. Ya skills-nya berbedalah dari junior sama senior gitu. Teman-teman harus bisa tahu nangkep apa yang dibutuhkan sama teman-teman sebenarnya gitu, users gitu. Yang kedua, teman-teman juga harus memahami mengenai bisnis. Paling nggak sedikit aja teman-teman memahami gitu, kayak sesimpel, kalau kita ngebuat, apa ya, ngebuat, mmm, sistem donasi gitu, aplikasi donasi, kalian mendapatkan untungnya itu dari mana? Hal simpel kayak gitu, mau dari mana gitu? Karena, sifatnya donasi gitu. Dari mana kalian bisa mendapatkan uangnya gitu? Kalian harus memikirkan kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Atau contohnya, Tokopedia atau GoPay itu bakar uang terus-terusan ngasih promo. Kalian pernah mikir nggak kira-kira itu dari mana ya dapat untungnya mereka? Itu kalian harus mencari gitu. Nah, ternyata mereka itu menerapkan, sistem apa ya, fee terhadap seller-nya. Mungkin aku nggak tahu berapa persen ya, per kur itu bisa beda-beda persen, ada yang 1%, ada yang 0, berapa persen, itu beda-beda per transaksinya gitu. Nah, mereka menggunakan uang itu diputar balik lagi untuk dijadikan promo. Jadi aliran uangnya bisa aja dari situ, atau bahkan bisa diterapkan sekarang itu Tokopedia itu udah ada fee, biaya jasa layanan aplikasi gitu. Nah, teman-teman dengan menebak-nebak kayak gitu pun, dengan memahami hal-hal dasar kayak gitu mengenai bisnis, teman-teman itu udah punya wawasan sedikit mengenai produk.
sama terakhir itu teman-teman harus juga paham mengenai tech, supaya nggak bisa dalam tanda kutip ya "dibodohi" sama tim, dev gitu. Teman-teman udah buat requirement, mau buat apa, pas ditanya, "Ini bisa, dikerjakan berapa sprint ya kira-kira? Oh berapa bulan ya kira-kira?" Mereka bilangnya, "Oh ini bisa dikerjakan dalam waktu 3 bulan." Loh, padahal yang kita kerjakan ini sebenarnya simpel, cuma membuat sistem absensi yang bisa dikerjakan menurut kita itu 1 bulan. Nah, kayak gitu kan teman-teman udah nggak bisa nge-deny lagi gitu, udah nggak bisa, "Lah kamu kan nggak punya pemahaman mengenai tech, kami yang lebih punya," gitu. "Harusnya kalian ngikuti kita, timeline-nya kita," gitu. Nah, tapi karena aku punya pemahaman mengenai tech, punya, apa ya, bisa bernegosiasi, bisa berkomunikasi dalam tim, aku negosiasi, itu nggak bisa. Harusnya dari 3 bulan itu negosiasi negosiasi, diskusi diskusi diskusi, ya ini kita bisa take out, ini bisa kita apa, supaya nggak terlalu ngurangi value-nya, ini kita take out aja, kita keluarkan fitur ini nggak usah dikerjakan dulu gitu. Pada akhirnya jadinya berkurang berkurang dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya 1 bulan, 2 bulan gitu. Jadi ya teman-teman harus punya, pemahaman tadi, tech, users, sama bisnis gitu. Teman-teman bisa sesederhana mungkin kayak riset-riset aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Itu sih, yang bisa teman-teman jalani ya mungkin ya, gitu. Ya itu aja sih mungkin ya, Vidya. Oke, Kak. Teman-teman bisa dicatat-catat juga tuh tadi Kak Mike ngasih beberapa advice lah ya untuk kita, beberapa tips juga tuh tadi. Mulai teman-teman kulik-kulik tuh tadi ya, rajin-rajin research juga. Terus kalau misalkan teman-teman yang bukan nontek mungkin bisa mulai dari ikut-ikut kelas gitu ya, ikut-ikut, webinar, bootcamp gitu mungkin mungkin teman-teman yang, mau komit gitu ya buat belajar tuh bisa banget sih. Sekarang banyak banget ya Kak, resources learning-nya gitu juga udah banyak banget. Teman-teman juga bisa banget, join ke channel-nya di Skill Hub juga ada tuh teman-teman, channel product management nanti biasanya tuh kita, beberapa minggu sekali suka nge-share artikel gitu yang bisa teman-teman baca. Hopefully nambah insight teman-teman gitu soal product management. Oke Kak, mungkin, kita balik lagi nih Kak ke Q&A-nya. Di sini ada pertanyaan nih dari Kak Imam nih. Kak Imam bertanya nih di sini, ini pertanyaan cukup menarik nih Kak. Di sini Kak Imam nanya, gimana sih Kak cara agar produk kita tuh bisa survive di pasaran, pada saat ini yang penuh kompetitor gitu. Gimana tuh Kak biar tetap, unik gitu ya Kak produknya? Oke, iya, semua, misalnya nggak usah jauh-jauh deh, Skillful sendiri kalau edutech itu lumayan banyak ya, ada My Skill Academy, ada komputer-komputer, BWA dan lain-lain gitu. Nah, kita harus, bisa secara company makanya kita harus diskusi banyak sama, tim bisnis, marketing, dan lain-lain. Kita harus menerapkan, meletakkan skill, company kita ini mau di value yang mana gitu. Misalnya, ada company yang fokus jualan kelas gitu. Dia jualan kelas, banyak buat kelas apa, sampai nyewa content creator untuk ngebuat kelas dan ngejual kelas self learning-nya. Tapi ada, eee platform lain yang fokus untuk, bootcamp-bootcamp doang, itu nggak apa-apa gitu. Jadi, gimana caranya supaya produk kita survive, kita harus, empathize gitu. Kita harus memahami apa yang dibutuhkan users di pasaran sekarang. Marketing gimana gitu, marketing, market-nya lagi gimana gitu. Apakah dengan B2C kayak jualan kelas itu, mmm, masih laku di pasaran atau enggak. Jadi menurutku salah satu kunci paling dasar itu adalah dengan cara Mmm, melakukan ya itu tadi survei, interview, memahami users gitu, memahami needs-nya, kayak sesimpel kita contohnya Skillful, contohnya nggak usah jauh-jauh ya, mungkin Skillful ngebuat bootcamp gitu, tapi market kita itu anak SMA, SMK, itu udah nggak masuk akal, dari mana uang mereka coba? Sementara harga bootcamp itu bisa sampai belasan juta, 10 juta, dan lain-lain. Dari mana bisa uangnya kita itu, eee, harganya kita itu, bootcamp-nya kita itu bisa dibeli orang, tapi target market-nya kita ya tadi, cuman, anak SMA, SMK yang belum tentu punya penghasilan sama sekali, gitu. Jadi, kalian juga harus pahami users-nya kalian siapa, mungkin kalian udah dapat users kalian atau users-nya yang lagi mencari users baru, kalian harus memahami kebutuhannya mereka itu apa, spend uang yang mereka bisa spend itu berapa, gitu. Kalau target market-nya kalian SMA, mungkin target
uangnya itu uang sakunya cuma 10.000 sampai 100.000 mungkin kayak gitu. Tapi kalau ada orang bekerja mungkin 100.000 sampai 500.000 gitu. Nah, kalian ya harus sesuaikan produk kalian itu mau bentuknya gimana, jualan kelas, kelas yang gimana, jualan bootcamp, bootcamp yang gimana, jualan mentor, mentor yang gimana gitu. Jadi ya kalian harus memahami user sih gitu, supaya bisa survive di pasaran itu juga kalian harus memahami users. Terus jangan ketinggalan teknologi gitu, kayak AI, aji mumpung aja bisa aja ngebuat produk yang aji mumpung, nggak ada masalah gitu, yang, based on opportunity gitu. Lagi rame AI, ya kalian belajar mengenai AI, apa, gimana koneksinya ke produk, terus, gimana cara komunikasinya ke produk, gimana cara nge-train AI-nya. Mungkin kalian bisa ngebuat produk, sesuatu produk yang kayak jadi mentor mentor AI contohnya, ada mentor kita yang AI langsung gitu. Itu kan AI lagi tren-trennya sekarang gitu. Kita bisa, ngebuat produk ya berdasarkan tren market sekarang gitu. Jadi, itu sesuatu yang harus didiskusikan sama cross divisi sih, kayak marketing, mereka yang lebih paham market-nya itu lagi ngapain gitu. Dan kita yang, jadi orang yang memahami users gitu, maunya mereka itu apa sebenarnya gitu. Itu sih supaya, bisa survive ya di pasarannya gitu. Dan kita harus, menekankan value apa gitu, contohnya nggak usah jauh-jauh, contohnya apa ya, Grab, Gojek sama Maxim. Ada Grab, ada inDriver, ada banyak, tapi value yang mereka tawarkan itu beda-beda. Contohnya Gojek itu menawarkan produk selain, ride hailing, mereka menawarkan di aplikasi itu yang super app, bisa menawarkan produk-produk lainnya kayak GoFood, food delivery, kayak entertainment, bisa beli tiket, apa segala macam, ada banyak hal lah yang ditawarkan. Tapi Maxim, itu mereka menawarkan ya cuman ride hailing doang, kalau food delivery ya baru-baru ini ya, gitu. Nah, harganya pun berbeda, value-nya mereka itu di harga. Itu kalau si Maxim itu value-nya mereka itu di harga. Tapi kalau di Gojek mungkin bisa di servisnya, gitu. Servisnya lebih apa, security-nya lebih aman, data kita nggak mungkin lebih lebih jauh lebih aman dibandingkan kompetitor yang kayak Maxim yang baru-baru gitu. Bukan berarti Maxim nggak aman ya, tapi harganya mungkin teman-teman tahu harga Maxim itu lebih murah gitu. Itu sih yang teman-teman, yang bisa aku share ya, gimana biar bisa survive di pasaran gitu. Oke, Kak Mike. Hopefully terjawab ya, Kak Imam, pertanyaannya. Jadi balik lagi teman-teman perlu untuk uh, bisa empati gitu ya ke audiens ataupun user teman-teman kayak gitu. Terus dari situ mungkin bisa dispesifikin juga tadi ya, dicari lagi value-nya sebenarnya apa kayak gitu. Oke, mungkin ini karena keterbatasan waktu juga nih, Kak Mike ya. Kita masuk ke last question ya, Kak. Di kolom chat nih ada yang nanya nih dari Sri Nezuko. Yes. Nih Kak Sri, pertanyaannya unik nih Kak. Kak, apakah product manager bisa berpeluang menjadi CEO? Gimana tuh Kak Mike? Ya menurutku produk itu, karena dia udah jadi mini CEO di produknya, bahkan di company-nya sih bisa sih menurutku, nggak menutup kemungkinan ya. Orang yang nggak ada basic IT aja bisa jadi CEO gitu, apalagi yang punya basic memahami, kan tadi yang aku bilang produk itu harus, paham mengenai IT sedikit, bisnis sedikit, eee, empati ke user sebanyak gitu. Apalagi kita punya ilmu yang ketiga-tiganya ya, ya lebih dari beyond dari CEO pun itu kita bisa gitu menurutku pribadi. Justru yang paling berpeluang bisa jadi CEO itu ya tim produk menurut aku pribadi, karena dia bisa menguasai sampai cross, divisi gitu. Harus memahami marketing, gimana cara nge-launch nantinya kalau udah produknya jadi. Launch kita harus berpikir gimana caranya marketingkannya gitu. Itu kita semua yang memikirkan gitu. Visinya nanti, visi besar produk ini bakal jadi apa, itu kita yang mikirkan, layaknya CEO gitu. Jadi ya berpeluang besar sih menurutku. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Sri. Oke, thank you Kak Mike buat jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Sri pertanyaannya. Jadi emang berpeluang banget nih. Kak Sri mungkin kalau misalkan amin-amin nih udah jadi manager di sebuah company, ya mungkin bisa bidik-bidik ya jadi CEO. Karena emang butuh basic knowledge tuh teman-teman untuk semua tadi ya divisi-divisi. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga nih teman-teman. Kita tadi last question nih dari Kasri.
Oke, mungkin teman-teman nanti yang punya pertanyaan lebih lanjut bisa reach out ke mana nih? Kak Mike, mungkin ada LinkedIn gitu Kak, atau IG gitu Kak yang bisa atau mungkin di Discord aja nih, ngubungin atau nanya Kak. Aduh, anyway aku nggak aktif di Discord sama sekali ya. Ini aku justru baru pertama kali baru beberapa kali pakai Discord gitu. Kalau WA terlalu personal, mungkin di IG ya. Hmm. IG nggak usah di-follow ya, nggak usah di-follow, langsung DM aja karena profilnya public. Jadi bisa di-follow di kyle.siombing ya. Nggak usah di-follow maksudnya, bisa langsung di DM Oke, oke, karena thank profilnya you Kak public. Mike. Siap, boleh tuh teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan gitu atau mau discuss lebih lanjut, boleh ya Kak, ditanya-tanya ke Boleh boleh boleh. Instagram ini. Oke, Takut-takut mau mantap mantap. di-follow ya, Kayak nggak usah gitu. di-follow, langsung Aduh, di-DM aja follow aja nggak saran. apa tuh guys. Oke. Oke, Kak. Ini karena kita udah, sampai ke penghujung acara juga ya, teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau didiskusikan juga boleh banget nih teman-teman diskusikan di channel-nya Skill Hub ya, di channel Product Management itu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut nih soal product management. Oke deh, Kak. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri nih, Kak, aku mungkin bisa mungkin minta closing statement nih dari Kak Mike sendiri nih, closing statement buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini, mungkin mau ngasih semangat gitu Kak, buat yang mau belajar nih gitu Kak, buat jadi product manager gitu. Silakan Kak. Oke, ya sebelumnya thank you banget buat, teman-teman dari Skill Hub udah ngundang aku ya sebelumnya gitu. Meskipun pengalamanku nggak banyak dan aku masih di beberapa industri doang, edutech salah satu yang lumayan besar, ada envirotech, ada dan yang lain-lain gitu. Semoga apapun yang aku share tadi itu bisa menambah wawasannya teman-teman gitu. Jangan lihat siapa yang bicara ya, tapi mungkin ilmu apa yang bisa diberikan, yang bisa teman-teman serap gitu. Dan aku akan selalu mengasih case yang real, nyata yang dilakukan gitu. Banyak teori yang di luar sana itu mungkin terlalu teoritis gitu, tapi yang aku sampaikan tadi adalah yang memang sehari-hari aku kerjakan gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi struggling, lagi coba untuk masuk ke dunia produk, teman-teman aku sarankan untuk coba aja ikuti program-program yang baik itu berbayar, gratis. Kalau teman-teman punya dana lebih ya bisa ikuti program bootcamp atau enroll kelas, atau kalau gratis ikuti webinar itu nggak ada masalah gitu. Dan untuk menjadi product manager sekarang itu lumayan sulit. Aku nggak mengecilkan hati teman-teman, tapi itu lumayan sulit karena produk ini sesuatu yang bisa dipelajari oleh semua orang gitu. Non IT pun itu bisa. Itu beda sama software engineer, memang orang-orang yang bisa nge-coding yang bisa masuk ke role sebagai software engineer. Meskipun sekarang software engineer juga lagi seret kalau loker gitu. Sama dengan produk juga, nggak semasif yang dulu. Sekarang itu lumayan seret gitu. Cara kita bersaing di pasaran adalah kita harus punya, kemampuan yang 3 tadi menurut aku pribadi, irisannya tadi. Teman-teman itu paham mengenai experience gimana caranya, cara apapun yang bisa teman-teman pahami untuk memahami users gitu. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa memahami mengenai bisnis. Ngebuat produk itu nggak cuman sekedar ngebuat aplikasi A, aplikasi B, aplikasi keren, enggak. Tapi gimana caranya mendorong bisnisnya perusahaannya teman-teman itu bisa maju dan memberikan, value. Value itu nggak cuman berupa uang ya. Mungkin dari user yang terdaftar, atau klien yang masuk, atau bahkan revenue tadi gitu. Jadi, teman-teman harus pahami itu. Terus supaya stand out lagi, teman-teman bisa memahami tech gitu. Teman-teman ya belajar-belajar sedikit lah mengenai front end apa, back end apa, server apa, terus, deployment apa, sandbox apa, dan lain-lain. Itu kalimat-kalimat yang biasanya, teman-teman nanti dengarkan kalau udah jadi product manager gitu. Jadi, dengan 3 irisan tadi semoga teman-teman bisa menjadi product manager yang stand out, atau start dari yang kecil-kecil. Dan jangan pernah mengecilkan hati teman-teman untuk masuk langsung ke produk. Jangan harap bisa langsung masuk ke produk gitu. Dulu aku itu start dari, UI UX designer yang digaji cuma 500.000 per bulan, yang bahkan ongkos untuk bensin aja itu udah habis gitu untuk bolak-balik. Tapi ya puji Tuhan, dari 500.000 udah bisa sampai ke posisi product manager, sekarang gitu. Jadi teman-teman kalau, lagi struggling
Jangan langsung incar company yang besar, incar company yang kecil untuk mendapatkan title dulu, untuk memahami flow kerjanya, memastikan teori-teori yang teman-teman dapatkan itu bisa nggak diimplementasikan gitu. Karena nanti nyatanya itu berbeda banget sama apa yang kita teorinya memang masuk akan kita lakukan, tapi keseharian kita itu bisa berbeda gitu. Aku bahkan belum menceritakan gimana keseharian jadi product manager gitu. Itu masih dasar-dasar teorinya aja yang bisa aku ceritakan gitu. Teman-teman belum berkenalan mengenai sprint planning gimana, tektokan sama tim, UI UX gimana, negosiasi sama tim users gimana cara menghadapi lead, itu belum lagi ya teman-teman, itu masih panjang lagi ceritanya gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan sih. Semangat buat teman-teman, jangan takut dan biar stand out pelajari yang ketiga hal tadi ya, gitu. Banyak latihan-latihan juga gitu. Itu aja sih Vidi, mungkin yang bisa aku, kasih closing statement ya. Oke, Kak Mike. Oke, teman-teman, jadi boleh tuh teman-teman di-keep ya tadi 3 irisan tadi tuh. Harus perlu untuk empathize ke user-nya teman-teman, memahami bisnis, memahami IT juga kayak gitu. Jadi mulai sekarang bisa teman-teman dieksplor tuh ketiga tadi, biar teman-teman ada, basic atau tumpuannya kayak gitu. Jadi semangat terus ya teman-teman, karena nothing impossible juga ya Kak Mike, kalau misalkan kita juga usaha keras kayak gitu. Oke, mungkin tadi kita udah dengar closing statement gitu ya, teman-teman, dan aku juga di awal udah reminder nih, teman buat jangan lupa isi feedback form. Jadi teman-teman, sebelum kita nanti dokumentasi juga nih, Kak Mike, mungkin aku mau ngajak dulu nih, mau buat isi dulu feedback formnya, bisa diakses di bit.ly/feedback_communitalks, kecil semua ya guys tulisannya, atau di-scan aja nih langsung ke QR-nya atau barcode-nya itu ya. Di QR-nya udah tampil di layarnya, di-scan aja, nanti isinya juga nggak sampai 2 menit ya teman-teman, jadi nggak bakalan makan waktu. Kalau misalkan teman-teman mau di-keep dulu ngisinya ini juga boleh, mungkin boleh SS dulu ya teman-teman. Oke, mungkin dari kakak-kakak, operator juga udah Kak Resti juga udah ngirim tuh teman-teman di kolom chat, jadi bisa langsung diklik aja. Oke, mungkin, jangan lupa ya teman-teman isi feedback form-nya, kayak gitu. Oke deh, teman-teman, karena udah lumayan cukup larut juga nih teman-teman, sebelum kita dokumentasi aku mau, ngingetin teman-teman juga buat untuk selalu nantikan event-event selanjutnya dari Silab Community. Kita ada Community Talks, kita ada Spotlight juga, kayak gitu. Jadi hopefully teman-teman bisa participate nih di event-event kita, kayak gitu. Dan masih banyak program-program lainnya yang menarik di Skill Hub, jadi teman-teman bisa terus, learn, explore and skill up nih di Skill Hub. Oke, teman-teman, mungkin, sebelum kita benar-benar mengakhiri nih Community Talks pada episode 4 ini, kita boleh dokumentasi sebentar, mungkin teman-teman karena di sini ada keterbatasan jadi tidak bisa semuanya terlihat juga nih di stage-nya. Jadi teman-teman mungkin, bisa kasih reaction gitu atau gimana nih? Aku kurang paham juga nih, tapi kalau nggak bisa nggak apa. Oke, mungkin, operator bisa siap-siap ya, aku aba-aba ya, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi nih, Kak Mike. 1, 2, 3. Oke, thank you, Kak Mike. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak, Kak Mike, buat waktunya, kesediaannya buat sharing-sharing nih dan berbagi ilmu ke teman-teman Skillhan pada malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman Skillhan nih, yang udah join dari awal sampai akhir dengerin Kak Mike, sharing-sharing ilmunya kayak gitu. Thank you banget teman-teman, jangan lupa buat, participate di event-event-nya Skill Hub ke depan, kayak gitu. Thank you teman-teman, selamat malam, selamat istirahat, dan happy weekend ya, karena besok udah hari Sabtu. Thank you semua. Thank you.